Hai teman-teman, ini update ruang depan kita. Ian lagi plester dinding yang sebelah sini. Ini kita harus pakai plester khusus, bentar. Where are you here? Ini kita harus pakai plester khusus. It's a special. It's a special cement, isn't it, for the plaster because of the. It's porous, so it lets the wall breathe. Yeah. With lime, it's not normal plaster, it's lime plaster. Lime plaster, oke. Sampai rusak gitu kok sarung tangannya. Jadi karena dinding rumah kita ini yang udah 200-an tahun harus pakai plaster yang khusus, yang breathable, yang kayak berpori gitu, bisa apa ya, berpori, bisa kayak bernapas, bisa keluarin, jadi nggak akan lembab gitu loh dindingnya. Dan ini mahal. How much is the price for the lime plaster? Is twice the price normal cement. Harganya itu double dibandingkan semen yang modern sekarang. Jadi memang kalau maintenance rumah jadul begini lebih mahal dikit, Untungnya dinding yang lain oke, cuman yang butuh itu yang ini aja, yang bagian ini nih, karena ini bagian depan kan. Kalau angin hujan itu selalu bagian depan ini yang paling kena. Jadi itu yang Ian mau perbaiki. Dia udah pasang plaster yang breathable. Ini teman-teman yang kita pesan khusus plaster buat dinding kita ini, pesennya online karena nggak di semua toko jual. Kita udah keliling ke B&Q kemana-mana, nggak ada yang jual, harus pesan khusus. Nanti catnya juga khusus kita pesen. Udah seperti ini. Catnya juga mahal. Tapi untungnya cuman bagian ini sih yang butuh cat khusus. Kalau dinding yang lain ini cat biasa aja nggak apa-apa. Dan kita udah nemu warna yang kita suka. Yang ini nih, kuning soft banget. Nanti kita juga bakal beli furniture baru. Untuk lemari yang akan kita pasang di sini, akan kita bikin kayak dibangun gitu lemari. Kita udah ketemu tukangnya. Nanti dia akan mulai kerjain itu akhir Februari. Itu biayanya sekitar 11 sampai 12 juta. Tapi dia bangunin lemari yang sesuai ukurannya kita dan bener-bener desainnya seperti yang kita mau. Jadi udah beres yang lemari itu, tinggal ntar beli furniture yang lain, kayak mau beli rak buat di pinggir-pinggir gitu. Terus besok kan Imlek, aku tuh udah mau nyicil masak, karena kalau masak semua sekalian besok kayak capek banget. Ada temennya Ian kan bakal datang 2 orang, dan orang sini tuh kalau bersosialisasi gitu, ngobrol gitu, bener-bener kayak ngobrol gitu loh. Kalau bertamu 4 jam ya 4 jam itu ngobrol, nggak ada yang pegang-pegang HP. Jadi kayak bener-bener quality time gitu. Kalau memang kita nggak ketemu setiap minggu, tapi kalau sekali ketemu gitu bener-bener quality time, fokus ngobrol, nanya kabar, nggak ada satupun yang pegang HP. Jadi buat aku tuh ngobrol bahasa Inggris itu kayak apa ya, lebih menguras energi dibandingkan aku cuma ngobrol bahasa Indonesia, karena kan aku harus terjemahkan kan ini bahasa Inggrisnya. Belum lagi kadang-kadang mereka kalau udah kasihkan ngobrol gitu kayak kumur-kumur jadinya ngobrolnya, jadi aku harus kayak fokus. Makanya aku pikir, aduh, aku cicil deh masaknya hari ini sama besok. Jadi hari ini aku udah mau siapin, aku mau marinasi cashew karena lebih enak kalau semalaman. Terus mau bikin dessert juga hari ini, aku mau bikin apple blackberry crumble, aku mau siapin hari ini aja. Jadi besok aku tinggal panggang cashew, terus aku mau bikin gyoza. Kayaknya gyoza besok aja deh, apa hari ini ya. Terus mau bikin sate. Ian request satenya nggak usah yang pakai tusuk sate, jadi yang tumis aja, katanya lebih gampang makannya. Jadi aku mau mulai dengan marinasi cashew. Aku pakai daging pork. Terus ini red bean curd seperti ini, di kaleng udah aku buka, bentuknya seperti ini. Terus ini Chinese five spice atau gohyong di Indonesia, merica, ini Shaoxing rice wine, hoisin, ini kecap asin, saus tiram, sama madu. Ini aku mau campur dulu bahan marinasinya di sini. Aku pakai ini. Jadi red bean curd itu seperti ini. Jadi ini fermentasi apa ini ya? Red bean curd, soybean kalau nggak salah deh. Kedelai yang difermentasi
Ini dipakai, aduh, ini dipakai memang buat kalau masak chashu. Aku pakai 2 karena ini lumayan gede ini cubesnya, kayak begini. Terus aku kasih jusnya juga, airnya 2. Oh iya, aku lupa, belepotan. Kan biasanya tuh pakai angkak ya supaya merah. Tapi di sini aku nggak punya angkak, udah ke Wingip keliling-keliling cari, nggak ada. Aku nanya staffnya malah disuruh beli yang ini, bumbu yang udah jadi. Dia bilang, oh kalau bikin chashu beli aja ini yang udah jadi, kita ada. Aku bilang, oh ya oke, nggak apa-apa sih, aku pengen bikin sendiri, aku bilang. Jadi aku mau pakai pewarna merah yang biasa buat kue. Biasa aku nggak pakai, nggak apa-apa sih, cuman karena ini buat ada tamu ya, terus supaya bener-bener kayak ala-ala restoran, aku pakai ini yang buat kue warna merah. Dikit aja sih, cuma supaya bener-bener kayak restoran gitu, merah. Oke, jadi ini aku ininya dihancurin kayak gini dulu. Bukan soybean ini, bukan kedelai ini ya. Kalau nggak salah ini kacang, tapi kacang apa ya? Oh ya, soybean, bener. Soybean, terus ada apa tuh? Yeast, apa sih yeast? Apa ya yeast? Kok aku jadi lupa sih? Ragi, buat fermentasi. Aku tambah ini, jusnya dikit lagi. Ntar ini sisanya akan aku simpan di jar, terus masukin kulkas. Ini dihancurin. Terus ini kecap asin. Ini kecap asin karena aku beli dari Costco yang gede, yang Kikkoman, jadi dan susah gitu untuk dipakai. Jadi aku taruh-taruh di apa? Seperti ini biar gampang. Ini 3 sendok makan karena daging aku 1,5 kilo ya, teman-teman. Lumayan banyak. Jadi, aduh tuh, ini bocor-bocor. Ini aku beli di Tesco, botolnya kayak kurang bagus gitu loh, bocor-bocor. Nggak tahu beli di mana dapetnya. Karena aku udah keliling-keliling nyari, belum nemu-nemu yang benar-benar bagus. Mungkin di IKEA kali ya, ada ya. Udah lama nggak ke IKEA. Oke, sekarang madu 3 sendok makan. Yang datang besok itu teman baiknya Ian. Mereka itu udah berteman dari mereka masih umur berapa ya? Umur 17 tahun, 15 tahun apa, masih dari sekolah. Udah berteman. Terus saus tiram. Saus tiram kasih 3 sendok makan juga. Berantakan, aku tuh nggak suka masak berantakan gini. Sukanya rapi-rapi. Ntar aku bersihin dulu biar tanganku nggak berantakan. Oke, terus hoisin juga 3 sendok makan. Terus ini Shaoxing rice one, ini optional sih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini juga 3 sendok makan, ya ampun kebanyakan. Tadi tuh kayaknya udah hampir 2, jadi aku tambahin 1 lagi. Merica dikit aja karena mereka di sini tuh kurang suka merica putih. Ian tuh kurang suka katanya. Oh, pedes. Terus Chinese 5 spice 1,5 sendok makan. Oke, ini aku campur dulu. Oh ya, pewarnanya biar cakep merahnya. Oh, belum kepotong. Pantesan nggak keluar karena belum dipotong atasnya. Oke.
Kasih sekitar berapa ini ya? Kayaknya hampir 1 sendok teh deh. Sekitar 1 sendok teh. Nih merahnya jadi cakep kalau pakai ini pewarna kuenya. Sekarang aku udah mau masukin daging. Ini pakai daging ayam juga bisa ya teman-teman, nggak harus pork. Daging porknya juga daging babinya pilih yang ada agak-agak lemak dikit. Ini aku pakai pork shoulder bagian bahu yang aku beli di Aldi. Di sini daging pork murah. Ini sekilonya cuman 65.000. Aku beli 1,5 kilo. Tapi yang potongan gede terus aku potong-potong sendiri. Kalau mau yang udah dipotong-potong per kilonya 100.000. Jadi lumayan. Jadi aku selalu beli yang potongan gede. Terus aku potong aja sendiri. Dan ini harus dimarinasi semalaman biar benar-benar meresap ini bumbu-bumbunya. Tahun lalu kan kita undang temen Ian ini juga kan makan buat Imlek di sini. Aku masak ini juga chashu. Dia suka banget sampai dia makan banyak banget sampai kita udah selesai makan lagi ngobrol-ngobrol di meja makan dia tetap kayak gadoin gitu. Ini chashu katanya. Ini enak banget. Jadi makanya ini aku bikinnya banyakan 1,5 kilo. Kalau ada makanan lain juga. Oke nih, udah jadi teman-teman, seperti ini jadinya penampakannya. Aku tuh tadinya udah mau bikin apple and blackberry crumble, tapi ternyata pas aku cek stok gula aku itu nggak cukup, udah mau habis. Tinggal segini nih gula, karena kan jarang pakai gula, jadi nggak sadar kalau udah habis. Tadi aku tanya Ian, bisa keluar nggak beli, karena ini hujan. Katanya bentar lagi sih pas mau ke kantor pengacara antar surat, jadi ntar sekalian dia beliin aku juga. Jadi ntar aku bikin apple and blackberry crumble-nya bentar lagi aja, sekarang aku mau masak udang dulu aja. Udang bukan buat Imlek sih, buat aku makan ntar. Kayaknya aku bikin udang balado pakai bawang putih, bawang merah, cabai besar sama cabai kecil. Mau aku alusin pakai daun salam, sama aku kasih tomat juga pas aku ada tomat cherry. Tapi ntar tomatnya nggak aku halusin, kayak aku potong kasar terus masukin belakangan. Tuh aku masukin daun salam, masukin bumbunya, aku pakai garam. Ini aku pakai pink Himalayan salt, jadi pakai dikit aja udah lumayan asin. Jadi aku pakai dikit aja. Terus pakai kaldu penyedap. Setelah itu aku masukin tomat. Setelah bumbunya udah mateng, aku masukin udang. Ini udangnya memang aku nggak goreng ya. Aku kalau masak udang gini, udangnya nggak aku goreng, aku langsung aja. Akhirnya gula aku udah ada, jadi aku udah bisa bikin apple and blackberry crumble. Jadi dessertnya ala-ala ini ya, ala-ala British ya, bukan dessert Imlek. Karena mereka semua suka kalau apple and blackberry crumble kayak begini. Tadi sekalian pas keluar kita ke Ian ada antar surat-surat gitu, jadi aku ikut sekalian. Terus beli gula. Oh ya, di sini untuk bikin dessert pakai apel ini namanya Bramley apple. Jadi rasanya itu rasa apelnya tuh kayak asem-asem seger, beda sama apel yang kita makan tuh kan manis. Kalau itu bener-bener asem, karena kan nanti dicampur dengan gula.
Terus ini blackberry aku yang dari blackberry liar yang kita petik waktu summer. Aku selalu petik lebihan terus simpan di freezer. Jadi kalau winter gini lagi pengen makan dessert ada stok. Terus pakai jatuh. Pakai walnut, pakai butter. Oke, kita mulai aja ya. Aku mau bikin crumble-nya dulu aja. Setelah itu baru potong-potong apelnya, karena apelnya ntar cuma dicampur gula aja dikit. Aku mau bikin crumble. Ini sebenarnya nggak pakai food processor juga bisa sih. Dulu aku juga campurnya cuman pakai tangan waktu sebelum ada food processor. Cuman sekarang ada food processor jadi ya lebih gampang. Oke, ini pakai butter 110 gram. Ini udah suhu ruangan dan aku potong kecil-kecil biar gampang ke campurnya. Terus pakai terigu 175 gram. Oke, 175 gram. Jadi kalau crumble ini memang dessert ciri khas orang Inggris. Jadi ada Victoria sponge, terus ada ini crumble. Crumble-nya tuh bisa dimakan macam-macam, pakai apel, pakai rhubarb. Jadi tergantung musim, lagi musim buah apa. Udah kecampur, cuma dicampur gitu aja, campur biasa aja. Terus kasihin gula. Oke, ini gula 100 gram. Udah, cuman supaya kecampur aja. Terus aku kasih ini oat. Ini oat yang biasa Ian makan pagi-pagi. Setiap pagi Ian tuh makan oat ini, dia nggak pernah bosan. Pokoknya tiap pagi dia pasti makan ini. Sehat sih. Karena setahu aku kalau orang kolesterol tinggi makan oat ya bisa nurunin. Aku kadang makan ini, kadang enggak. Kasih dikit aja. 2 sendok makan. Oh iya, kasih walnut. Nih kacang walnut udah aku potong kecil-kecil. Udah. Yang penting udah kecampur. Seperti ini ya teman-teman. Bentuknya crumble. Ini apelnya udah aku kupas. Sekarang cuman dipotong aja, potong kecil-kecil. Nanti makannya pakai ini custard kayak fla gitu. Oh ya, rhubarb aku udah mulai tumbuh loh, itu di kebun. Aku lihat udah tunasnya udah mulai keluar. Suka banget rhubarb, enak. Ternyata triknya itu pas lagi winter gini dan udah kayak muncul dikit, langsung ditutup pakai kayak ember gitu. Pokoknya yang penting gelap. Jangan banyak kena sinar matahari, malah kalau rhubarb itu katanya malah bikin cepat tumbuhnya. Terus kan aku praktekin pas udah aku lihat mulai tumbuh dikit banget, itu aku langsung tutup pakai ember. Beneran tunasnya langsung keluar loh, cepet. Terjadi biasa aku panen rhubarb itu Mei, malah udah bisa panen sekarang. Bikin rhubarb crumble, aduh enak rhubarb crumble. Kayaknya aku sejauh ini ya nggak ada ketemu orang sini, orang Inggris yang nggak suka dessert kayak gini, crumble. Semua pada bilang, oh apple crumble atau oh rhubarb crumble. Semua pasti kayak suka banget.
Ini udah potong halus-halus, potong kecil-kecil. Terus aku kasih 2 sendok makan gula. Campur, terus aku masukin ini blackberry. Ini aku rata-ratain kayak begini. Setelah itu ini crumble-nya dari atas ditutup seperti ini. Ini aku panggang di 170 selama 30 menit. Ntar aku cek lagi kalau udah matang apa belum. Apple and blackberry crumble-nya udah matang teman-teman. Tadi kan aku setnya 30 menit, ternyata aku tambah lagi 15 menit karena baru kali ini aku pakai air fryer ini untuk bikin crumble ini. Biasa aku pakai oven yang gede. Jadi tadi aku masih kira-kira gitu. Pas aku lihat atasnya tuh masih pucet, jadi aku tambah lagi berapa menitnya. Setelah udah kayak gini, udah kayak golden, warnanya udah golden gitu, udah coklat-coklat keemasan, udah berarti ini udah mateng. Tadinya kan aku mau bikin gyosanya hari ini, cuma ternyata kulit gyosanya aku lupa keluarin dari freezer, jadi masih frozen. Jadi ya udahlah, aku udah taruh di kulkas untuk besok, berarti aku bungkus-bungkus gyosanya. Tapi setidaknya chashu udah beres, udah marinasi, tinggal besok masuk air fryer. Terus ini juga udah, tinggal besok aku chashu masuk air fryer. Terus sate ayam tumis sama tumis buncis yang pakai daging sapi cincang gitu loh, kayak di restoran aku biasa makan. Aku suka sih, enak itu. Jadi aku mau masak itu besok. Udah, nanti besok aku bikin vlog lagi pas aku masak. Dan ya udah, sekalian dulu vlog hari ini teman-teman. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.